Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat sebesar 5,72%, lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45 secara tahunan. Ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Ekonomi tumbuh 5,72%, masih ada ancaman ke resesi. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat Ya, pagi. Mas Bima, ini ada kabar baik ya, impresif sekali gitu ya, karena kuartal ketiga pertumbuhan Hmm. kita mencapai 5,75%. Apakah angka pertumbuhan ini di luar ekspektasi atau masih sesuai dengan konsensus? Mengingat beberapa literatur saya baca, Reuters sendiri mengatakan, IFV mengatakan ini jauh dari ekspektasi mereka yang sebesar 5,9%. Lalu bagaimana dengan pandangan Anda? Ya, ini kan pertumbuhan bisa mencapai 5,7 lebih, sebenarnya masih berada di bawah ekspektasi. Kenapa masih berada di bawah ekspektasi? Karena basisnya adalah basis yang sangat rendah. Kalau kita bandingkan misalnya pada kuartal 3 2021, saat itu kasus harian itu tembus 26.000 untuk kasus COVID-19. Kemudian ada pembatasan sosial yang lebih ketat. Nah, sekarang pembatasan sosialnya sudah mulai longgar, masyarakat sudah beraktivitas belanja lagi di pasar tradisional, di warung-warung, kemudian mal juga sudah mulai ramai. Tapi ini kan bukan menunjukkan sebenarnya ada uang yang dibelanjakan lebih banyak dibandingkan pra pandemi, hanya karena mobilitasnya sedikit lebih longgar. Nah, kemudian ini kan juga ya kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha, justru mereka melakukan efisiensi secara besar-besaran. Jadi kalau melihat lebih detail lagi dari laporannya Badan Pusat Statistik, bahwa penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selain mobilitas yang longgar adalah booming harga komoditas, sawit, batu bara. Pertanyaannya, booming harga komoditas yang menopang ekspor, pendapatan masyarakat juga dibantu oleh itu, ini akan bertahan berapa lama? Apakah dengan adanya resesi global 2023, harga komoditas itu masih bisa menopang ekonomi Indonesia? Jadi kita masih berpijak pada pijakan yang sangat-sangat rapuh. Kalau hanya mengandalkan naik turunnya roller coaster harga komoditas. Jadi industri manufaktur itu yang sebenarnya mencerminkan. Dan pertumbuhan industri manufakturnya jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Maka disitulah ancaman sesungguhnya pada kuartal-kuartal berikutnya, terutama di kuartal pertama 2023 ke depan, mungkin kita akan mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Ya berarti Mas Bima melihat bahwasanya konsumsi swasta meningkat 5,4% itu tidak secara signifikan bisa mewakili bahwasanya perekonomian kita melaju dengan cepat, terutama mengingat di tahun mendatang ada sedikit skeptis terkait dengan harga komoditas yang akan turun ya Mas? Ya, harga komoditas ya kalau ada resesi berarti kan permintaan bahan baku turun. Sekarang kita cek juga misalnya di kontainer kargo yang keluar masuk di berbagai negara. Itu tanda-tanda terjadi penurunan ada di Baltic Dry Index. Kemudian juga partner dagang terbesar Indonesia yaitu Tiongkok masih melakukan lockdown. Itu sebenarnya faktor yang sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah faktor dari inflasi, naiknya harga-harga barang akibat apa? Akibat BBM. Jadi efek dari kenaikan harga BBM dirasakan nanti di kuartal keempat ya, Oktober, November, Desember. Nah, ini salah satu pertaruhannya adalah sisa kuartal di 2022, apakah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi juga. Kalau saya melihat justru sebaliknya, kita perlu lebih waspada, meskipun nanti akhir tahun ada libur Natal tahun baru, tapi bagi kelas menengah yang sudah mulai terpengaruh oleh kenaikan harga BBM subsidi, mereka akan sedikit menunda untuk melakukan traveling, menunda untuk melakukan jalan-jalan dan belanja. Nah, ini yang menjadi salah satu pemicu juga ada pelambatan di kuartal berikutnya, plus kalau tahun 2023 itu nanti ada pemilu. Beberapa sektor memang happy dengan adanya pemilu, ya, hotel ramai, restoran juga ramai untuk konsolidasi politik. Tetapi bagi investor, mereka justru akan lebih wait and see. Padahal investasi kan perannya cukup besar juga dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mhm. Mas Bima, kalau Anda katakan tadi jeda waktu hingga Desember, salah satunya di drive dengan kondisi global. Tadi ada lockdown di Tiongkok, kemudian juga resesi di beberapa negara termasuk inflasi Amerika dan Eropa. Lalu bagaimana langkah kita mengantisipasi ini dalam waktu dekat mengingat memang
jarak waktunya sudah terbatas. Tadi Anda katakan tahun baru mungkin tidak terlalu signifikan mendrive konsumsi domestik. Ya, kita sarankan kepada pemerintah segeralah bikin yang namanya paket kebijakan. Paket kebijakan. Jadi kebijakannya tidak fragmentasi, tidak satu-satu BBM naik, ada kompensasi BLT BBM, nggak begitu. Tapi harus ada satu kebijakan yang paketnya utuh. Apa itu? Salah satunya adalah mendorong relaksasi PPN. Hmm, Karena kalau kita berharap pada kelas menengah, mereka mau belanja kalau ada stimulusnya. hmm, Kelas menengah atas juga begitu. Nah, tarif PPN harusnya bisa lebih diturunkan lagi dari 11 jadi 8%. Kemudian belanja pemerintah. Nah, ini juga penting nih. Belanja pemerintah itu yang belum terserap jumlahnya sangat besar. Jadi kita dorong terus juga pemerintah pusat, daerah, belanja harus didorong, tapi efektivitasnya juga ada. Jangan hanya karena untuk serapan anggaran, untuk mendorong ekonomi, tapi kualitas belanjanya jelek misalnya. hmm, Dan berikutnya lagi yang dibantu ini, sektor-sektor yang mau PHK massal. hmm, Sektor-sektor yang padat karya ini dapatlah banyak relaksasi diskon hmm, listriknya, hmm, hmm. perpanjangan relaksasi kredit, sampai 2025 bahkan. Jadi dia harus ada satu paket kebijakan, nggak bisa lagi menggunakan pemulihan ekonomi nasional paket yang lama, karena masalah sekarang bukan COVID-19 untuk di Indonesia, tapi masalahnya adalah menangkal pelambatan ekonomi global ini biar tidak kena kepada proteksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kalau saya sedikit bisa mereview ada sejumlah kebijakan terkait dengan bagaimana menjaga penguatan nilai tukar rupiah, salah satunya dengan mendorong devisa hasil ekspor atau DHA dan juga melakukan kerjasama mata uang lokal dengan beberapa negara. Apakah Anda lihat kebijakan pemerintah ini cukup relevan untuk menahan tadi ya rupiah yang tertekan, kemudian juga ekonomi global yang semakin tergerus akibat inflasi beberapa negara maju? Ya, bahkan bukan hanya devisa hasil ekspor ya, dengan kebijakan insentif pajak misalnya atau lewat suku bunga lebih tinggikan, lebih dinaikkan. Tapi yang juga penting, beberapa negara itu membuktikan pada tahun 98 terjadi krisis, mereka belajar Mhm. bahwa bukan hanya devisa hasil ekspor itu diberikan gula pemanis untuk masuk ke sistem domestik, tapi dalam kondisi tertentu perlu ada aturan soal capital control atau arus modal itu agar tidak keluar, wajib misalnya ditanam di bank domestik selama 9 bulan. Atau hasil dari perkebunan, ekspor pertambangan, wajib langsung dikonversi menjadi kurs rupiah. Nah, Mhm. ini yang sangat penting. Kemudian local currency settlement ataupun kerjasama mata uang lokal, ya perlu diperluas. Ini salah satu langkah yang bagus. Ada Tiongkok yang juga sudah membuat fakta perjanjian LCS. Harapannya juga negara-negara lain ya, terutama negara yang ada di Eropa, India, mitra dagang potensial Indonesia, ekspor impornya juga pakai mata uang lokal. Ini upaya dedolarisasi yang kalau masif bisa membuat stabilitas kurs rupiah juga lebih terjaga. Kalau Mas Bima tadi di awal sedikit pesimis ya bahwasanya pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sebaik di bulan Oktober November tahun ini. Sehingga boleh jadi sedikit mengkhawatirkan apakah memang kita bisa juga terjerat dalam kondisi resesi seperti halnya beberapa negara lain. Lalu bagaimana nih trik kita untuk bisa terbebas mengingat tadi harga komoditas tidak selamanya naik, kemudian juga ekonomi global salah satunya sebagai pendorong adanya hal-hal sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, Mas. Iya, ada tiga yang akan menjadi komoditas yang sesungguhnya komoditas sebenarnya. Jadi bukan komoditas yang kita kenal secara tradisional. Ya, tiga komoditas ini, yang pertama adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi ini juga akan menjadi tenaga untuk menyerap tenaga kerja. Tapi bukan digitalisasi yang mengandalkan valuasi besar, Mhm. lebih ke arah mendigitalisasi perusahaan-perusahaan tradisional, termasuk UMKM. Dan yang kedua adalah masalah karbon. Karbon ini juga akan menjadi komoditas yang sangat mahal harganya. Indonesia punya peluang untuk menjaga emisi karbon tetap rendah, sementara kita juga memiliki program konservasi hutan. Itu akan bisa memasukkan dana-dana investasi, energi terbarukan, konservasi lingkungan dari global itu ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, setiap kali ada krisis ekonomi, baik resesi atau krisis, sejak 98, 2008, 2013, selalu kita berpaling kepada UMKM. Karena di UMKM itulah pasarnya domestik, bahan bakunya juga lokal,
itu yang bisa menjadi tulang punggung bagi penguatan ekonomi. Mhm. Mas Bima tadi yang menarik adalah sektor industri padat karya terutama terkait dengan UMKM, tapi di situ satu sisi informasi terkait dengan PHK di industri tekstil cukup tinggi ya Mas ya. Lalu bagaimana nih Mas untuk kedepannya menjembatani PHK massal yang pastinya berimbas terhadap produksi dalam negeri dan juga konsumsi masyarakat? Kita sarankan gitu kepada pemerintah terutama ya, bantulah perusahaan-perusahaan tekstil pakaian jadi ini untuk pengalihan pasar. Bantu komunikasi dengan brand internasional. Kalau nggak bisa terserap ke pasar Eropa dan Amerika, baju-baju kita, alas kaki kita, maka pasar di Afrika bagian utara dan timur tengah yang tahun ini diproyeksi pertumbuhan ekonominya 5,5%, itu kan harusnya dialihkan ke sana. Atas perdagangan kita, itu harus diaktifkan untuk cari informasi-informasi produk apa yang disukai, berapa volumenya, siapa calon pembelinya. Nah, kemudian di sisi yang lain, kalau ekspornya memang sedang lesu, maka pasar domestik ini jangan sampai begini terjadi dilema, kita ekspor susah, sementara mau dibalikan ke pasar domestik, barang-barang itu diganjal oleh banyak sekali aturan pembebasan soal impor. Nah, ini kan jadi akan kontradiksi. Kok susah jual baju keluar, tapi dalam negeri banyak barang-barang impor, brand-brand yang menggunakan made in impor misalnya. Nah, itu yang harusnya dilakukan pengaturan, sehingga tekstil, pakaian jadi kita setidaknya bisa terserap juga di pasar dalam negeri yang cukup besar. Karena ada 270 juta orang. Hmm. Masa nggak butuh baju gitu, nggak butuh sepatu. Nah, ini yang harus diatur. Ya, ini yang menarik juga terkait dengan konsumsi tadi 5,4 kemudian juga ekspor Indonesia yang seperempat lebih menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi kali ini. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, untuk ekspor ya selalu ya. Dulu tahun 2011 saya juga ingat pada era Pak SBY juga harga komoditas cukup tinggi, cadangan devisa kita naik saat itu cukup signifikan ya. Mhm. Tapi problemnya kita belajar juga dari era Pak SBY, setelah booming harga komoditasnya turun, wah itu langsung cadangan devisa Mhm. turun, ya, ketahanan eksternal kita juga melemah. Nah, jadi ini pelajaran. Oke, sekarang Pak Jokowi mendapatkan booming harga komoditas. Ini kan Mhm. bonus aja gitu ya, bonus di tengah perang, di tengah krisis pangan, krisis energi, kita harganya tinggi, sawit, batu bara. Tapi kita nggak bisa terlena oleh karena itu, program hilirisasi, kemudian nilai tambah yang dijual, itu yang harus didorong. Mhm. Perkuat pasar dalam negeri, nikel daripada kita ekspor misalnya dengan harga yang relatif lebih rendah. Memang harus membangun ekosistem baterai, ekosistem mobil listrik di dalam Mhm. negeri Mhm. dengan berbagai cara. Nah, itu salah satu cara. Jadi kita nikel olah di dalam negeri, ekspornya baru bentuk spare part dari otomotif mobil listrik atau electric vehicle. Disitulah nilai tambahnya. Jadi kita nggak apa ya, besok ekonomi melemah itu semata-mata karena harga komoditasnya terkoreksi, dan Mhm. itu nggak sehat bagi perekonomian. Iya, yang menarik tadi Mas Bima mengatakan perlu adanya menambah nilai nilai jual daripada komoditas yang selama ini hanya raw material seperti itu ya. Tapi di satu sisi bagaimana meningkatkan investasi? Apakah kita masih mendapatkan peluang dari negara-negara asing terutama di mana negara mereka juga sedang mengalami kondisi perekonomian yang tidak baik, tapi di satu sisi pemerintah Indonesia juga sepertinya enggan melakukan diversifikasi komoditas nih Mas. Ya, peluang investasi itu selalu ada. Sekarang begini, justru kalau negara-negara Amerika Serikat, kemudian Eropa juga di Tiongkok sedang mengalami tekanan di dalam negeri, mereka akan mencari kok negara mana yang menjadi potensi basis produksi, potensi pasar, pertumbuhannya masih Mhm. oke. Nah, tapi di satu sisi kalau investor asing ini datang, investor langsung itu datang, mereka kan berhadapan juga dengan perizinan. Oke. Mereka tanya loh sekarang ini, Mhm. Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Saya mau pakai ini atau pakai regulasi yang mana? Itu masih jadi pertanyaan. Mhm. Nah, kemudian masalah soal pembiayaan, soal suku bunga juga Indonesia yang masih cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN. Biaya logistik. Kemudian nanti berurusan dengan masalah teknis pembebasan lahan. 40% biaya di sektor investasi konstruksi itu habis untuk masalah pembebasan lahan. Mahal itu. Kemudian juga ada masalah pemberantasan korupsi, pungli, itu nanti akan diambil semuanya menjadi yang namanya ICOR.
Mhm. incremental capital output ratio, dan ICOR kita sudah 6, yang artinya berinvestasi di Indonesia sekarang makin tidak efisien, makin boros untuk menghasilkan output yang sama. Nah, kalau ICOR-nya 6, inilah yang harusnya jadi PR dari pemerintah. Kenapa bangun infrastruktur tetapi ICOR-nya masih 6? Kenapa investasi selama perang dagang juga pindahnya ke Vietnam, Filipina, kemudian Thailand dibandingkan Indonesia? Nah, inilah yang harus dipecahkan satu persatu tadi, beban-beban bagi investasi. Sehingga kita nggak hanya obral pajak, obral diskon pajak, tax holiday, tax allowance, tapi juga kita siapkan memang fundamentalnya, termasuk partisipasi dari setiap kepala daerah. Jangan ada investasi masuk, mau bawa uang misalnya, tapi dari pemerintah daerahnya tidak menyambut dengan positif. Padahal kan kalau investasi yang padat karya memang kita butuhkan. Mhm. Terakhir nih Mas Bima, terkait dengan kondisi perekonomian global. Kalau kita lihat Indonesia dalam waktu dekat juga menggelar G20. Tadi apakah dengan G20 ini bisa memberikan suatu angin segar terutama terkait dengan investasi dalam negeri, karena Anda katakan tadi sebenarnya masih ada titik terang di mana para investor dari negara-negara yang meskipun dalam kondisi perekonomian sedang terpuruk tapi mereka mencari peluang untuk berinvestasi. Ya, saya melihatnya G20 itu berhasilnya, bagaimana berhasilnya kalau semua kepala negara bisa datang, itu udah sebenarnya udah positif ya. Bahwa ada Joe Biden bertemu dengan Vladimir Putin, itu sebenarnya sudah salah satu goal dari G20. Karena tidak ada pemulihan ekonomi, tidak ada investasi kalau perang juga masih berlangsung. Kemudian yang kedua, di forum-forum G20 atau G20 memang diharapkan ada program yang namanya meningkatkan capital inflow Mhm. ataupun permodalan. Nah, yang permodalan yang penting sekarang adalah bukan modal di portfolio saja, tapi modal di dalam FDI. Nah, jadi urusan-urusan yang mencangkut soal masalah infrastruktur, biaya logistik, masalah pemberantasan korupsi, tata kelola yang baik, nah ini juga harusnya didorong. Karena Indonesia bisa mencontohkan dong, bahwa bicara soal investasi, nyambungnya lagi adalah soal kualitas dari Baik. kesiapan ekonomi Indonesia dan juga perizinan. Itu yang harusnya disuarakan lebih lantang lagi di dalam G20. Sehingga nanti menjadi fasilitasi dari kerjasama misalnya BUMN dengan swasta ataupun dengan investor dari negara-negara G20 lain. Baik Mas Bima Yudhistira, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Selamat pagi Mas.